Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yuda Gustian, NIM 221306225, kelas F13 semester 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video mengajar untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Mahir Dasar Kepramukaan, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai sejarah dan peran pramuka dari asal-usul hingga filosofi, perkembangan dan manfaatnya bagi generasi muda. Asal-usul kepramukaan di dunia. Gerakan pramuka adalah sebuah gerakan pendidikan non-formal yang bertujuan membentuk karakter, mengembangkan keterampilan hidup, dan menanamkan nilai-nilai moral pada anak-anak dan remaja. Gerakan ini didirikan oleh Robert Baden-Powell, seorang perwira militer Inggris yang dikenal sebagai Bapak Pramuka Dunia. Awal mula gerakan ini dapat ditelusuri dari pengalaman Baden-Powell selama Perang Boer di Afrika Selatan, di mana ia melatih anak-anak muda untuk membantu tugas-tugas ringan seperti mengirim pesan dan menjaga keamanan. Pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan eksperimen pertama dengan mengundang 20 anak laki-laki dari latar belakang sosial ke sebuah perkemahan di Pulau Brownsea, Inggris. Perkemahan ini dianggap sebagai cikal bakal gerakan pramuka. Setahun kemudian, ia menerbitkan buku Scouting for Boys yang menjadi panduan dasar kegiatan pramuka dan segera menyebar ke berbagai negara. Pada tahun 1920, Jambore Dunia pertama diadakan di London dan Baden-Powell diangkat sebagai Chief Scout of the World. Gerakan ini terus berkembang dengan membentukkan World Organization of the Scout Movement atau WOMS pada tahun 1922 untuk mengkoordinasikan kepramukaan di seluruh dunia. Prinsip dasar gerakan ini mencakup pengembangan karakter, kemandirian, cinta alam, dan pelayanan kepada masyarakat. Hingga kini, pramuka telah menjadi organisasi pendidikan non-formal terbesar di dunia dengan lebih dari 200 negara dan wilayah yang bergabung. Melalui kegiatan yang menanamkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan kepedulian terhadap lingkungan, pramuka terus berkontribusi mencetak generasi muda yang tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab, menjadikannya salah satu gerakan pendidikan yang paling berpengaruh di dunia. Kemudian sejarah kepramukaan di Indonesia, awal masuknya gerakan pramuka. Gerakan pramuka di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20 dengan masuknya gagasan kepanduan dari Belanda melalui organisasi Netherlands Pacific Organisation atau NPO pada tahun 1912. Pada tahun 1916, gerakan kepanduan pribumi pertama, Javanese Pacific Organization atau JPO, didirikan oleh SP Mangkunegara ke-7, diikuti oleh berbagai organisasi lain seperti Hizbullah dan Nativists. Setelah Sumpah Pemuda 1928, organisasi-organisasi kepanduan mulai berupaya bersatu yang ditandai dengan terbentuknya Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI pada tahun 1930. Namun pada masa penjajahan Jepang, kegiatan kepanduan dilarang dan sempat berhenti. Setelah kemerdekaan, berbagai organisasi kepanduan pramuka bermunculan. Pada tahun 14 Agustus 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang menyatukan seluruh organisasi kepanduan menjadi gerakan pramuka. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Gerakan pramuka di Indonesia bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, cinta tanah air, dan siap berkontribusi bagi bangsa, menjadikannya salah satu gerakan pendidikan terbesar di tanah air. Selanjutnya, lambang dan filosofi pramuka. Lambang gerakan pramuka yaitu tunas kelapa, bukan sekadar simbol tetapi juga mengandung filosofi mendalam yang mencerminkan tujuan dan nilai-nilai luhur gerakan pramuka. Melalui makna filosofinya, lambang ini mengajarkan untuk
Yang pertama, pertumbuhan dan pengembangan diri. Tunas kelapa melambangkan generasi muda yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan menjadi pribadi yang kuat dan bermanfaat bagi lingkungan. Yang kedua, ketahanan dan kejujuran. Pohon kelapa yang kokoh menjadi simbol ketangguhan, kejujuran, dan integritas yang harus dimiliki oleh anggota pramuka. Yang ketiga, manfaat sosial. Filosofi pohon kelapa yang memberikan manfaat dari akar hingga daun mengajarkan anggota pramuka untuk selalu berkontribusi kepada masyarakat. Kemudian yang keempat, kebersamaan dan kehidupan. Warna hijau pada melambangkan kehidupan yang selaras dengan alam dan kebersamaan dalam keberagaman. Filosofi ini selaras dengan Trisatya dan Dasadharma yang menjadi pedoman moral dalam membentuk karakter anggota pramuka. Dengan memahami dan menghayati lambang ini, anggota pramuka dapat menjadi generasi muda yang tangguh, berbudi pekerti luhur, dan siap berperan aktif dalam membangun bangsa dan dunia. Selanjutnya yaitu perkembangan pramuka di era modern, pemanfaatan teknologi. Seiring dengan perkembangan teknologi, gerakan pramuka di Indonesia telah mulai mengadopsi teknologi digital dalam berbagai kegiatan seperti pelatihan berbasis aplikasi dan pertemuan daring. Beberapa aplikasi dan platform digital digunakan untuk mempermudah penyebaran informasi dan materi pembelajaran pramuka. Peran pramuka dalam pendidikan karakter di Indonesia, gerakan pramuka semakin diakui sebagai salah satu cara efektif dalam membentuk karakter siswa di sekolah, terutama dalam hal kedisiplinan, kepemimpinan, dan keterampilan sosial. Seperti kemah dan pelatihan di luar ruangan memberikan pengalaman langsung yang mendalami bagi peserta. Pramuka di era globalisasi, pramuka terus berkembang dan mempererat hubungan internasional melalui berbagai jambore dan kegiatan internasional, seperti Jambore Dunia dan Jambore Nasional yang melibatkan banyak negara. Kemudian, manfaat kepramukaan. Pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Pramuka mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Kegiatan dalam pramuka mengajarkan keterampilan sosial termasuk komunikasi yang baik dan kepemimpinan. Yang kedua, keterampilan kehidupan. Pramuka membekali anggotanya dengan berbagai keterampilan praktis yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, seperti pertolongan pertama, navigasi, dan peta, kemah dan bertahan hidup di alam terbuka. Selanjutnya, meningkatkan kecintaan terhadap alam. Kegiatan pramuka juga berfokus pada pengembangan rasa cinta terhadap alam dan menjaga lingkungan hidup melalui kegiatan penghijauan dan pelestarian alam. Kemudian, penumbuhan rasa nasionalisme. Pramuka berperan dalam menanamkan semangat kebangsaan dan rasa cinta tanah air, serta memperkuat persatuan antar pemuda Indonesia yang beragam. Yang terakhir yaitu mempersiapkan masa depan. Pramuka menyiapkan anggotanya untuk menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan kehidupan dan berkontribusi dalam membangun negara. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini yaitu kepramukaan merupakan gerakan pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membentuk karakter, kemandirian, dan rasa tanggung jawab generasi muda. Gerakan ini berawal di dunia pada tahun 1907, didirikan oleh Robert Baden-Powell di Inggris dengan tujuan melatih keterampilan hidup dan kedisiplinan pada pramuka melalui kegiatan yang menyenangkan dan mendidik. Di Indonesia, gerakan ini mulai berkembang sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1912 dengan nama awal Organisasi Pandu. Setelah kemerdekaan, gerakan ini mengalami konsolidasi dan resmi menggunakan nama pramuka pada tahun 1961. Lambang pramuka di Indonesia yaitu tunas kelapa, mengandung filosofi mendalam yang mencerminkan nilai-nilai kemandirian, ketahanan, dan kesederhanaan yang diharapkan dimiliki oleh setiap anggotanya. Di era modern, gerakan pramuka harus berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi sehingga tetap relevan di tengah perubahan zaman. Manfaat kepramukaan sangat luas, meliputi pengembangan karakter, keterampilan sosial, kepemimpinan, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Oleh karena itu, gerakan ini tidak hanya menjadi wadah
pembinaan generasi muda, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Sekian hasil video simulasi mengajar yang dapat saya sampaikan. Semoga di materi ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan menambah wawasan kita dalam hal sejarah dan peran pramuka dari asal-usul hingga filosofi, perkembangan, serta manfaat bagi generasi muda saat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.